bego banget, kenapa gue kerjain ini kagak bisa sih gitu. Apakah itu termasuk distorsi kognitif? Kalau saya gagal berarti saya tidak bisa berhasil. Distorsi kognitif tuh pemikiran yang belok Iya, ya, yang belok gitu. belok. Proses pikirnya tuh agak nggak lurus gitu. Bukan berarti gitu ya. Nyelesain si job desk itu gitu. Makasih validasinya Feby. Ini kayak konsultasi internal ya. Kalau contohnya adalah gue nggak lulus semester ini, padahal kerjaan gue cuma jadi mahasiswa. Kalau dia sampai merasa kayak, udahlah ini bodoh banget, emang aku bodoh, aku orang bodoh titik. Itu distorsi. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill, chill. Hari ini kita balik lagi dengan Ci Jessica, tamu di topik kita yang waktu itu. Betul. Dan kali ini kita tetap akan membahas tentang seputar psikologi. Betul. Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan mulai dengan curhat. Silahkan. Jadi ini cerita nyata ya guys. Jadi kan biasanya memang kita syuting kan sehari beberapa episode gitu ya. Terus aku merasa bahwa Spill. kayak Apa lanjut? bahwa di masa-masa lalu tuh aku merasa kayak aku lebih bisa gitu syuting banyak episode gitu. Kenapa belakangan ini kayak capek? Terus aku nggak terima. Aku kayak lemah gitu. Kenapa gue melemah gitu? Gak bisa. Gue harus bisa tetap mencapai kayak dulu gitu. Kayak banyak episode gitu sekali syuting. Nah, ya terus kayaknya itu relate dengan topik kita hari ini ya. Bahwa ada pikiran-pikiran yang kenapa kalau gue nggak bisa syuting sebanyak dulu gitu. Kenapa gue harus syuting sebanyak dulu gitu. Dan kalau ditanya ke diri sendiri sebenarnya gue merasa gak menemukan alasan yang jelas sih. Kayak sebenarnya syuting sedikit juga masih bertahan kok gitu. Kita bisa syuting lagi minggu depan. Jadi jadwal syutingnya mungkin lebih dibanyakin gitu. Kalau dibanding dulu mungkin kayak bisa sekali syuting, ntar lama lagi syutingnya karena kan sekali syuting udah banyak gitu kan. Tapi ya dengan sekali syuting sedikit juga sebenarnya masih works. Iya nggak Feb? Setuju banget lagi. Dan maksudnya ini aku boleh tambahin nggak yang Boleh tadi dong. aku bahas? Boleh dong. Ditambah lagi, kalau aku dari si temen Ciabi yang aku melihat keseharian dia, aku melihat belakangan ini juga dia dapat kerjaan yang lebih banyak gitu. Jobnya maksudnya apa sih sebutannya, kayak Nambah. Job desk. iya, job desk-nya tuh lebih banyak. Jadi aku juga tadi bilang kan, kayak wajar banget sih Ci, karena kan dengan job desk yang nambah itu ngedrain energi juga kan. Kita kan juga bukan robot gitu. Jadi super wajar kalau misalnya kemampuan untuk syutingnya udah keburu abis duluan karena harus nyelesain si job desk itu gitu. Makasih validasinya Feby. Tapi itu make sense sih, benar. Ya kan? Ini kayak konsultasi Itu internal ya. Sangat manusiawi banget sih. Iya, Iya. sangat manusiawi banget. Oke, jadi sebenarnya gimana tuh ibu psikolog kayak maksudnya kalau punya pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh itu sebuah kondisi kah, ada namanya kah, atau Iya, sebenarnya yang tadi ini kita jujur aja ya. Sebenarnya tadi sebelum memulai ini aku sudah memverdik bahwa kayaknya tuh nggak masuk gitu. Jadi aku aja yang bawa ya temanya hari ini. Seru Mungkin banget ada di gue jadi judulnya MC juga. diri gue sendiri ya. Oke, jadi iya dari judulnya teman-teman, kali ini kita akan bahas soal distorsi kognitif. Distorsi kognitif tuh, distorsi itu apa ya bahasa? Distorted tuh apa sih bahasa Indonesianya? Gue Mengganggu pemikiran yang salah? Iya, pemikiran yang belok Iya, ya, yang belok gitu. Belok. Jadi proses pikirnya tuh agak nggak lurus gitu. Bukan berarti gitu ya, tapi ya pokoknya ada yang salah yang harus diluruskan dari proses berpikirnya gitu. Tadi kalau misalnya Abi sempat bilang bahwa harusnya gini, harusnya gitu. Ada sih di satu bagian distorsi kognitif namanya should and must gitu. Jadi should and must statement. Jadi kayak ya harusnya seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa tuh nggak boleh, nggak bisa kayak gini karena harusnya tuh kayak gini. Aku punya pakem yang kayak gini gitu. Nah, cuma apakah kemudian itu sampai kayak berlebihan dan mengganggu dan tidak objektif atau enggak?
sebenarnya ini merefer back ya ke episode sebelumnya, makanya kalau sebelum nonton episode ini nonton episode sebelumnya Nonton dulu. Nah jadi karena aku bilangnya segala sesuatu di psikologi itu akan menjadi satu pertanyaan atau kayak nggak gini kalau nggak objektif, nggak reasonable, nggak rasional gitu. Kalau atau kayak orang bilang reasonable kok tapi sebenarnya dipaksa reasonable, kayak reasonable tapi enggak sih, bukan itu, kayak itu belum seobjektif itu gitu. Nah yang tadi Abi sampaikan dibantu dengan validasi dari Feby, terbukti bahwa itu rasional dan logis dan objektif ya gitu. Jadi bahwa ya dengan job desk yang bertambah tentu saja harus ada yang dikompromikan kalau kalian menonton episode sebelumnya. Nonton ya. lagi. Jadi karena job desk-nya bertambah, mau gak mau kan dia harus kompromi dengan workload-nya juga dong gitu. Gak bisa semuanya itu tetap sama gitu. Meskipun dia robot pun pasti jam kerja robotnya nambah. Benar. Karena job Betul. desk-nya tetap sama gitu kan. Artinya berarti Workload-nya tetap sama. betul. Artinya berarti kayak pemikiran gua bahwa gua harus bisa syuting sekian episode seperti dulu. Berarti itu distorted. If ada sesuatu, tahu nggak mendasarinya kenapa? Oh. Jeng, Nggak, jeng, maksudnya jeng, jeng. apa Berarti yang membuat lu berpikir bahwa harus Harus Emang tetap sama gitu iya, ya. Emang kenapa kalau enggak? Nah kalau gue tanya beneran gitu, konseling. iya kalau gue tanya Oke. gitu, Oke, kenapa gue merasa gue harus karena gue tidak suka kayak performa gue menurun gitu. apakah performa lu menurun karena lu nggak syuting lebih satu episode? KPI-nya emang Di- menurun, bener. KPI-nya Di mana? menurun. Dimana di momen yang bersamaan workload-nya nambah. Benar sih. Kalau Yang mana dipikir workload dengan tambahannya diselesaikan dengan baik. Benar. benar. Kalau dipikir dengan kayak gitu kan, let's say misalnya gue punya 5 slot dalam sehari gitu ya. Terus syuting Dua. let's say 2 episode gitu, 2 episode itu 3 udah nih. makan 2 slot. Nah, tapi jadi kan gue punya 3 slot lagi untuk mengerjakan kerjaan lain. Tapi ternyata kerjaan gue nambah sehingga gue harus 4 gitu ya. Artinya gue cuma bisa syuting 1 episode gitu let's say. Ya kalau dipikir kayak gitu sih masuk akal sih. Jadi kayak gue tidak perlu maksa diri gue. Artinya gue tidak melemah gitu karena gue udah menambah. Dan performanya tidak menurun. Ini bener-bener oke, makasih Ibu Jessica. Sampai ketemu minggu depan. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Itulah kalau konseling ya guys. Ya ampun. Oke. Nggak seperti Dibantu itu, Bu. dikorek ya. Iya, dibantu di challenge sih kita Biar bahasanya dia di challenge. merefleksi juga gitu ya. Tantang, iya pemikirannya kayak emang Oke. Jadi itu mungkin tuh salah satu contoh distorsi kognitif dan resolusinya gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang relate gitu ya dengan yang tadi namanya should and must statement gitu. Mungkin kalau teman-teman boleh nggak kalau teman-teman Google cari distorsi kognitif? mungkin ada mungkin tidak ya, tapi aku menyarankan kalau teman-teman di sini cukup ini ya, atau nanti aku tambahin deh. Oke. Harusnya ada jurnal beberapa yang bahas yang maksudnya cukup kredibel bahwa oh ya emang itu berdasarkan apa, karena sebenarnya ini lahir dari salah satu alirannya cognitive behavior gitu, cognitive sih actually gitu. Jadi ada satu teoris memang yang membuat ini sebagai bagian dalam teori kognitif, psikologi kognitifnya dia gitu. Oke, I see. mungkin nanti bisa dilampirkan Iya, di bisa, description gitu ya. Bisa. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lagi tentang, mungkin ada yang nggak kebahas nih kan kita terbatas ya Betul. waktunya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lagi tentang distorsi kognitif, bisa baca. Mengakses yang ada di Betul. situ lah. Atau mungkin kamu mau nanya-nanya si Jessica Iya ya. boleh, dibuka itu pokoknya kolom komen dibuka aja. Kalau aku diberikan Komen, kesempatan sama ramein. mereka sih aku langsung reply di situ ya. Terus Oh, kayaknya nggak boleh. mungkin. Oh boleh. Nggak Kalau mungkin mau atau aku perlu reply sesi sendiri, lagi boleh. atau? Oh, Iya, boleh. Iya, reply sendiri. boleh banget. Jelas Iya, gitu ya Jessica gitu. Boleh, boleh. Kenapa tidak? Oke, jadi itu satu. Oke. Ada lagi nggak? Mungkin kalau iya, contoh-contoh berikutnya deh. Atau kalau mungkin dari Feby kira-kira Iya, kamu ada Langsung buka HP lagi. ada Cek dulu. ada kayak kayaknya aku merasa yang ini tuh bener nggak ya gitu, apakah ini aku punya ini gitu. Distorsi kognitif itu apakah kalau kita misalnya self talk negatif itu termasuk distorsi yang kognitif? Atau ya contoh misalnya aku kayak bilang kayak aduh gue bego banget sih gitu. Atau misalnya aduh ini bad day banget deh gara-gara gue misalnya
Cie, bingung. Contohnya apa ya? Misalnya kayak gagal ngerjain kerjaan gitu. Iya, misalnya gagal aduh ngelarin bego banget kerjaan. kenapa gue kerjain ini kagak bisa sih gitu. Apakah itu termasuk distorsi kognitif? Nah, lebih panjangnya lagi, apakah kemudian itu digeneralisasikan bahwa aku bodoh banget, literally bodoh banget ya, karena satu Satu gagal. hal itu. Kalau iya, Kalau kata Ko Julius biasa gue suka keheningan ini. Karena keheningan di mana kita mau merenung. Oke. apakah itu langsung apa ya? Langsung mendefinisikan Diri kamu. akurat gitu ya. Aku bodoh karena satu ini. Kalau jawabannya sampai iya, berarti itu distorsi kognitif atau bukan? Kemungkinan tergantung. Contoh, kalau tadi kan mungkin ngerjain kerjaan sebagai karyawan misalnya gitu ya. Tapi kalau contohnya adalah gue nggak lulus semester ini, padahal kerjaan gue cuma jadi mahasiswa, itu bisa jadi memang impactnya sebesar itu. Jadi merasa kalau gue bodoh banget nih karena gue nggak lulus satu mata kuliah misalnya. Kan kita biasanya ada minimal ya, lulus mata kuliah tuh misalnya C gitu, terus dia D karena satu mata kuliah, terus karena dia gue jadi bodoh, terus soalnya gue jadi nggak lulus semester gitu. Kita bisa cukup mengerti kenapa dia bisa mendefinisikan dia sampai bodoh, ya, ngerti kan? Berarti Karena- benar-benar case by case ya, Case by- harus Nah. dilihat dulu. Tapi kalau dia sampai merasa kayak udahlah ini bodoh, bodoh banget, emang aku bodoh, aku orang bodoh titik, itu distorsi. Karena coba dipikir lagi, apakah kamu bisa jadi mahasiswa kalau kamu sebodoh itu? Bahkan seharusnya buat masuk pun diterima as mahasiswa pun harusnya nggak bisa gitu kan. Meskipun kamu jalur rapot ya, ataupun SNMPTN ya kan, pencapaian kamu di sekolah pasti ada sesuatunya. Gitu. Kadang orang tuh karena satu kondisi, dia langsung lupa semua kondisi sebelumnya. Dan kemampuan untuk rasionalnya tuh kayak Langsung hup gitu. hilang. Iya. Ya. Iya. Lampunya mati lah istilahnya gitu. Seru banget guys. Awas ya kalian berhenti nonton, lanjut gak? Kalau itu nama distorsi kognitifnya apa? Kita bisa sebut overgeneralization juga, karena satu kondisi terus jadi mengeneralisasikan bahwa aku bodoh. Padahal itu kan anggaplah ya dia bodoh, tapi bodoh di satu hal itu kan gitu. Maksudnya kesalahan dia di satu itu gitu. Bukan berarti dia bodoh dungu lah jadi satu orang tuh, enggak gitu. Terus juga kemudian balik lagi, apakah dia membesar-besarkan itu sampai ke banyak hal, itu juga ada lagi sebutannya. Jadi maximization atau minimization kejadian gitu. Ini bisa positif bisa negatif sih kalau ini unik ya. Jadi contohnya gini, bos bilang, kerjaan kamu gimana sih minggu ini kok jelek gitu. Ih gue kayaknya emang jadi karyawan di kantor ini jelek, kerjaan gue mah jelek gitu. Jadi kayak padahal itu baru selentingan tentang satu kerjaan satu minggu ya gitu. Tapi dia besarkan ke, emang ini agak unik sih, kenapa aku makanya suruh bacanya jurnal, karena beberapanya tuh agak tumpang tindih gitu. Maksudnya agak mirip, overgeneralization sama minimization sama maximization itu juga agak mirip. Cuma kalau overgeneralization itu jatuhnya lebih ke kita sendiri mengeneralisasi, sementara kalau minimization, maximization itu satu peristiwa yang biasanya kayak stimulus dari luar gitu, terus kemudian kita lebih-lebihkan gitu. Karena si si bos itu bilang itu, ya udah berarti aku sebagai karyawan tuh bodoh, tapi biasanya satu aspek gitu loh. Kalau overgeneralization tuh bisa yang kayak ya udah aku bodoh sebagai Secara keseluruhan gitu ya, benar-benar sebagai secara pribadi keseluruhan. gitu. secara keseluruhan gitu. Oke, Kalau yang oke. itu tuh kayak melebih-lebihkan satu kejadian untuk part itu gitu. Kelas psikologi bersama Ci Jessica. Termasuk untuk Oke. hal positif ya. Kayak kadang-kadang tuh mungkin teman-teman agak relate kalau ketemu sama orang yang kayak, lu keren banget tadi. Enggak lah, biasa aja. Itu adalah minimization positif. Karena dia nggak merasa dia worth untuk Oh kirain itu merendah untuk meroket. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Tapi jadi. ada orang yang orang yang Merendah memang kondisinya merendah gitu ya. merasa dia nggak deserve all the rewards, all the affirmation. Aku ada validation. part itunya sih. Ada part itunya. Tapi aku berusaha untuk sekarang kayak menerima itu. Karena aku pun kayak kalau misalnya memuji orang, aku mikirnya kayak
pas dia kayak tolak aku kayak ih kok ditolak gitu, maksudnya kayak Karena ih, lu beneran deserve itu. iya beneran gitu. emang beneran ini gitu. Terus kayak kalau ditolak aku ngerasain tuh, jadi aku mikir kayak orang lain kalau misalnya aku gituin juga mereka bakal kayak kok lu gitu sih gitu, padahal gitu. Iya, iya. Jadi aku berusaha untuk mengapresiasi pujian-pujian yang ada kalau tulus Oke. gitu. I see. Oke. Ah, Ada lagi nggak Kak contoh? Yang Contoh paling sering distorsi tuh- kognitif. Nyontek ya guys. Boleh dong. Sebagai psikolog, ini saya jujur aja ya, semua psikolog juga nggak mungkin hafal luar kepala semuanya. Apalagi ini mirip-mirip sejujurnya banget. aku jadi ada pertanyaan. Iya, benar. Oh, yang tadi juga bisa masuknya si discounting positif juga sih gitu. Tanpa alasan dasar dia merasa kayak gak bisa diperhitungkan gitu. Hal positif di dalam hidup dia tuh kayak kurang gitu. Yang paling sering adalah sebenarnya all or nothing. Deng deng. 0-1, hitam putih. Kalau saya gagal berarti saya tidak bisa berhasil. Ah, Kalau dan ini biasanya impact-nya akan lebih terasa ketika misalnya lingkungan atau orang yang menyampaikan itu adalah sosok yang impactful banget buat kita gitu. Orang yang matters lah istilahnya gitu. Orang yang sangat berharga, orang yang sangat kita anggap kayak kalau dari dia nih keluarnya bisa beda nih feels-nya gitu. Mungkin kalian adalah kayak gitu. Biasanya sosok otoritas kayak misalnya orang tua kita, siapa, dosen guru kita, pacar kita ya, Benar. kakak kita gitu, Kakak, kayak orang yang kayaknya kalau dia ngomong tuh Wah, itu udah ultimate itu ya. iya itu istilahnya kayak rapot gue keluar tuh gitu, kayak naik kelas nih gue gitu, atau enggak gue nggak naik kelas gitu karena orang itu ngomong gitu. Ya itu bisa gitu, dan ya jatuhnya pikirannya tuh jadi ke satu sudut aja gitu, karena dia merasa kayak enggak lah itu nggak bisa kayak gitu. Kalau aku nggak bisa maju, kalau aku nggak maju sesenti ya berarti aku nggak maju sama sekali gitu. Ini yang sering orang suka juga jadi kayak enggak lah gue belum maju, kan gue baru ngerjain, anggaplah misalnya kerjaan dia apa ya, kerjaan dia menggambar misalnya gitu, terus kayak enggak lah gue kan baru sketching, belum ngewarnain, belum kelar itu. Padahal udah berprogres loh gitu. Benar. Makanya kenapa orang-orang yang kayak gitu biasanya aku ajarkan bahwa iya sih ada 0 sama 1, tapi kamu tau gak untuk 0 mencapai 1 itu ada 0,1, 0,11, 0,12, 0,13 gitu. Atau enggak ya at least lu nyampe 0,2 gitu dari 0 sampai 1 gitu. Itu udah progress gitu. itu little step yang kadang suka kita abaikan. Betul. Betul. Baby steps tetap steps tuh juga ya itu konsepnya sebenarnya di situ. Betul. Untuk menghargai bahwa sesuatu tuh nggak cuma gagal berhasil, enggak, tapi ada in betweennya. Ada in betweennya. Ada jatuhnya, ada Quotes. bangkitnya, ada ditolonginnya Iya. gitu, yang kayak gitu-gitu guys. Iya. Dan itu patut dihargai gitu. Oke, itu namanya all or nothing ya. All or nothing gitu. Jadi ya banyak ya guys. Jadi mungkin kayak basically tuh banyak kondisi-kondisi cara berpikir kita yang mungkin selama ini tuh ternyata merupakan distorsi kognitif, atau mungkin bukan nggak yang belum yang ekstrim banget ya, tapi menuju ke sana gitu, menunjukkan pola-pola itu gitu. Itu lagi-lagi balik lagi self awareness itu balik lagi ke episode sebelumnya kayak semoga teman-teman dengan apa ya kita sebut-sebut kayak gini tuh maksudnya teman-teman tuh juga bisa mengingat lagi gitu kayak apa jangan-jangan selama ini cara berpikirku yang ini mengarah ke sana ya, distorsi kognitif gitu. Karena aku sendiri kayak kalau nggak disebut tuh nggak ngeh gitu. Padahal maksudnya gue juga maksudnya background psikologi gitu kan, kayak gue tahu gitu hal ini, tapi kayak kalau nggak disebut tuh kayak iya ya jangan selama ini gue udah berpikirnya dengan pola itu gitu yang tadi should statements gitu. Gitu. Jadi ya Nah, seperti itu sih. Apa alasan kayak kapan ini tuh distorsi kognitif, kapan ini tuh enggak, ini tuh masih bukan distorsi gitu. Balik lagi ke yang tadi, apakah ini punya dasar objektif atau tidak? Yang konkret ya, konkret itu apa? Nyata, jelas, rasional gitu. Sorry, kita bermain di area kognitif, jadi semuanya tuh harus ada buktinya guys. Kalau nggak evidence based, coret gitu. Tapi bukan berarti emotion tuh bukan evidence based ya. Maksudnya sesuatu yang berdasarkan perasaan. Kalau kita main dengan validasi perasaan ya semuanya semua emosi tetap valid gitu. Tapi
kita nggak bisa semuanya tuh cuma berdasarkan perasaan doang. Sama juga kita juga nggak bisa berdasarkan semuanya kognitif. Nabrak lah pokoknya istilahnya. Karena kalau semuanya dipikir objektif, kamu jadi mengabaikan apa yang kamu rasa. Tapi kalau pakai perasaan banget, kamu juga jadi nggak objektif, subjektif kan jatuhnya gitu. Nah, tapi melihatnya itu pertama itu punya dasar nggak kenapa jadi kayak gitu. Ya biasanya. Contoh. Tadi sih kayak misalnya, tadi yang makanya aku bilang IPK. Dia bisa sampai ngomong dia bodoh, dia bisa sampai labeling juga masuk ke distorsi kognitif, welcome. Kalau kamu mulai melabel diri kamu dengan sesuatu, welcome to the club. Oke, jadi ya itu kayak dia mungkin punya reason yang cukup kuat bahwa oh iya aku jadi bodoh karena itu gitu. Kayak bodoh banget sih kerjaan aku cuma jadi mahasiswa. Aku nggak kerjain apa-apa, kuliah masih dibayarin. Terus aku nggak lulus semester, gitu. Itu kan jadi kayak gitu. Orang nggak perlu ngomong sama dia pun dia bisa menilai itu bahwa aku sebodoh itu gitu. Nah tapi kan itu ada reason yang jelas. Cuma kalau kemudian berkembang menjadi gue bodoh sebagai manusia titik, nah itu yang perlu dipertanyakan. Berarti pemikiranmu bener nggak? Emang iya? Coba tes IQ kamu berapa? Anggap itu satu. Kedua, untuk kamu mencapai jadi mahasiswa ini kamu melewati apa aja gitu. Terus ketiga, minimal banget deh kamu punya pesan moral nggak dari kejadian ini. Orang yang bisa dapat pesan moral dia nggak bodoh, percaya deh. Dia nggak bodoh, dia nggak mungkin bodoh. Menarik banget ya. Karena dia bisa menarik konklusi kan. Dia bisa summarize, dia bisa menyimpulkan, kemudian dia bisa menarik konklusi. Itu susah loh proses berpikir kayak gitu. Kecuali dia benar-benar nggak bisa mikir ya, gitu. Ya, gitu. Berarti tadi itu ya, itu akan menjadi distorsi kalau misalnya nggak berdasar gitu ya, kayak nggak ada alasan gitu dan balik lagi ya kita tuh suka lupa gitu dengan bukti-bukti yang melawan distorsi kognitif kita itu gitu. Betul. Kayak ketika kita ngalamin si distorsi kognitif itu mungkin tuh udah juga ngeblok si kemampuan kita dalam berpikir rasional ya kayak. Betul. Aku rasa maksudnya kita sebagai manusia Tuhan ciptakan untuk mampu berpikir secara rasional, tapi adanya si distorsi kognitif nih tuh kayak ngeblokin hal itu kan. Gitu. Betul. Dan mungkin berarti oke, gini. Berarti semua orang itu aku rasa pasti punya si distorsi kognitif ini kan. Betul. Dan berarti setiap orang ini pasti saling butuh satu sama lain buat ngingetin, mengevaluasi itulah. Iya, mengevaluasi seperti itu tadi kan. kamu Iya, aku, karena gitu. kadang di posisi kitanya pun nggak capable buat itu gitu. Ya, Orang lain yang capable dan pas orang lain ini yang butuh, kitanya yang capable gitu. Betul. benar. Saling butuhin guys. Namanya juga Jadi makhluk sosial. dan ceritanya harus ke yang tepat sih, maksudnya kayak yang mengerti situasi yang itu. melihat situasinya juga gitu. Dan bisa melihat diri kamu secara objektif juga gitu Betul, ya. Benar betul. sih. Iya betul. Oke, Karena kadang-kadang kalau misalnya itu tadi kayak misalnya kita ceritanya sama teman dekat yang even juga misalnya nggak tahu posisinya kayak gimana segala macam, dia mungkin akan bias aja. Selamat datang di daerah psikologi lain. Maksudnya dia jadi kayak bias tuh apa sih bahasa Indonesianya? Bias tuh Subjektif. Iya. Iya. Dia jadi karena dia teman kita, dia jadi kayak iya dulu kesian banget Ngebelain kayak ya, macam ngebelain. ngebelain, overly empatik ke kita juga gitu, padahal Karena mungkin cuma bukan ngelihat itu yang dia- dari apa yang kita cerita iya, gitu dari dan satu dia sisi. udah langsung sidingnya ke kita karena dia kan kenal kita. Benar. Padahal dia mungkin nggak tahu istilah orang tua tuh, nggak tahu duduk perkaranya bun gitu. Duduk perkara. Nah, duduk perkara apa nih sampai gue merasa sedih gitu kan. Nah itu yang makanya jadi nggak objektif. Ketika tidak ada objektif, tidak bisa mengcounter itu. Oke, nah ini berarti kita udah masuk ke cara mengatasinya. Iya. Berarti kita perlu objektivitas. Mm-mm. Kita perlu sesuatu yang objektif. Mm-mm. Nah, Caranya gimana? betul. Apakah Cici psikolog ada tips-tips supaya kita bisa Objektif. mungkin pertama ya gimana cara gimana cara mengatasi distorsi kognitif gitu. Pada dasarnya itu tadi untuk tahu objektif kan kamu harus tahu latar belakang atau kenapa ini terjadi gitu kan. Kayak yaudahlah kita ambil contoh gampang tadi yang IPK itu ya.
kenapa sih kamu bisa sampai nggak lulus mata kuliah yang berujung pada kamu nggak lulus semester? Ada apa yang terjadi gitu? Pada dasarnya itu adalah merefer back lagi, mengulas, melempar balik kepada setiap kejadian di hidup kita. Refleksi. Kenapa kamu bisa ada di posisi ini? Refleksi itu akan membantu kamu untuk menemukan bukti-buktinya apa aja sehingga aku bisa aku bisa mengalami kejadian seperti sekarang. Kejadian sekarang tuh bisa terjadi. Baik bukti yang mendukung maupun bukti yang kontra gitu ya. Iya, tulis aja dulu semuanya. Kayak kira-kira kenapa? Contoh, ya soalnya habis putus sama pacar. Bisa. Jadi kebanyakan galaunya dibanding Belajarnya. kerjain. Bisa. Terus kayak, oh iya kemarin itu pas ujian gede banget, macet. Nggak boleh masuk ruang ujian. Bisa banget. Itu kejadian-kejadian simpel yang mungkin ketawa nih. Tapi itu Karena real. Karena real, Kayak iya. karena real karena kita lihat faktanya. kayak ibu saya udah capek banget ya begitu. Terus kayak, Iya benar. "Ah, tapi kamu tetap telat." Kita nggak tahu ya regulasi masing-masing ini gitu seperti apa gitu. Terus apakah memang aku kurang effort di belajarnya gitu, emang kurang ini segala macam gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya aku punya waktu yang luas sih, tapi emang aku mageran aja, prokras gitu. Aku emang nggak mau aja untuk ntar dulu, tarsok lah istilahnya gitu. Tarsok nggak belajar gitu. Yang berujung mungkin ya aku jadi bertanggung jawabnya nilai aku jadi jelek gitu. Terus ya kadang-kadang kan nilai meskipun besar di ujian tapi ada juga di proses belajar di kelas. Ya mungkin aku juga kurang aktif, padahal bisa sih aku mengaktifkan diri, cuma aku nggak mendorong diri aku untuk aktifnya kayak gitu. Jadilah muncul apa yang perlu dikembangin, apa yang nggak perlu dikembangin. Apa yang perlu dikembangin, apa yang juga misalnya jadi faktor eksternal, apa yang udah baik gitu. Ya udah itu yang perlu didorong supaya ya udah kita melawannya dengan apa nih gitu. Oke. Yang memang semaksimal mungkin kita berpikir bahwa itu akan membantu ke arah sana tanpa merusak keberfungsian kita sehari-hari. Gitu. Balik lagi, top of mind-nya adalah pokoknya kamu jadi terganggu nggak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, iya sih oke, aku akan mengulang mata kuliah ini dengan cara aku akan belajar 12 jam sehari. Masuk akal nggak? Nggak make sense. Terlalu too much targetnya ya. Gitu. Ya aku pakainya ekstrim kanan ya itu tadi. Cuma maksudnya ya gitulah. Terkadang orang jadi merasa karena dia gagal, dia mendorong dirinya lebih daripada kemampuannya yang ujung-ujungnya dia sendiri kayak tapi gue udah berusaha tapi gue nggak bisa ya. Berusahanya nggak lihat kondisi diri dia sendiri. Agak merasa convicted. Tertuduh lagi. Relate bun. Kayak ketika gue merasa gagal, gue compensate-nya melebihi kapasitas diri. Kapasitas, gitu. Yes. Aku juga kok nggak apa-apa. Itu kayak respon natural. Kayak try hard-nya tuh jadi kayak itu mungkin kayak mengejar ketertinggalan gitu gak sih? Iya, ngerasa cara apa ya? Cara ini kali. Defense-nya untuk kayak membuat gitu, diri merasa lebih baik gitu. Kompensasinya. Jadi kayak ada masanya juga kayak waktu itu. Oke, gue harus belajar bahasa Spanyol, Duolingo terus gitu. 1 jam gitu. Padahal ya mungkin kalau pas aku gabut itu make sense gitu kan, tapi itu kan lumayan bukan hal sih, yang 1 konsisten jam. juga kan gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya bisa kalau misalnya dibilang kayak berarti kalau misalnya ada sesuatu yang ketertinggalan kita nggak usah kompensasi, nggak juga bun. Bisa, tapi ya wajar dong gitu. Misalnya pakai cara yang wajar. Contoh tadi kayak misalnya kalian karena kerja ya nggak mungkin dong misalnya setiap hari sejam tuh adalah masanya kita capek gitu. Ya kompensasi dengan misalnya di weekend jamnya ditambah. Gitu. Jadi misalnya di weekend jadi 2 jam karena ada hari di mana aku lagi capek banget gitu. Tapi yang penting targetnya adalah seminggu tetap berapa sih seminggu? Tetap 7 jam misalnya gitu. Atau enggak sebulan minimal ya sebulan 30 hari ya 15 jam lah setengahnya gitu. Kasih sedikit rasa kasih pada dirimu sendiri guys. Rasa kasihan, Karena kita benar, juga benar. capek tuh wajar. Terus event-event yang kita acara-acara yang kita mungkin gak bisa lewatin, terus di saat itu kita terlalu drain atau apa gitu, jadi akhirnya nggak bisa mengcompensate itu gitu ya. Wajar. Betul sih. Aku udah mau nambahin, kayak kalau misalnya kita juga compensate dan kita kayak
lebih membiarkan diri kita rest dan sebagainya, aku rasa itu bikin diri kita juga lebih maksimal di kedepannya efektif, gitu. Coba Betul, kalau 12 betul, jam betul. sehari, terus kayak tidurnya juga cuma 2 jam, berharap apa sama performa Dan nextnya kalian? mungkin malah jadi lebih nggak konsisten kan, Malah turun lagi ya. malah kayak Yo ngedrop. yo. Ya. Ah iya, iya, iya. Gitu. Oke, berarti tadi ini kan compensate itu compensate-nya jangan melebihi kapasitas diri gitu Iya, kan, harus taulah kapasitas diri Iya. dan kita sebutnya juga lingkar kendali kamu seberapa besar gitu. I see. Kalau emang itu sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, ya jangan. Ya, berarti balik lagi harus objektif gitu ya. Jadi cara untuk menangkal distorsi kognitif adalah dengan objektif. Mungkin salah satu langkah praktisnya adalah tadi ngelis dulu akar-akar dari pikiranku ini Betul, kenapa gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya kita udah mulai merasa oke kayaknya ini pikiran ini distorsi deh gitu. Di-list dulu ya akar-akarnya kenapa gitu. Apa buktinya? Apa Oke, buktinya oke, itu oke. penting juga. Jangan kemudian kayak ya gitu aja lah pokoknya. Kayak ya pokoknya sedih aja ya Karena pokoknya gitu sempet lah. demot aja. Demotnya kenapa bunda bundi ini, mohon maaf gitu. Karena kalau misalnya bisa, kalian bisa aja tulis karena demot. Nanti ketika demot itu terjadi stuck lagi loh, karena nggak tahu caranya. Karena nggak tahu nggak tahu demotnya, latar akarnya. belakangnya itu kenapa. Iya, iya. Nggak apa-apa, emang berat untuk acceptance pertama-tama kayak aku harus melawan prokrastinasi ini. Iya berat banget. Siapa bilang mudah? Tidak. Tapi ya itu. Terus sama second opinion temen tadi sih. Oh iya, Itu akan benar, membantu. benar. Ketika Iya. kita udah terlalu Nggak nutup ya. kan Iya, proses iya, pikiran. benar. Iya benar sih. Kan di momen kita ngelis itu kita bisa menyadari tuh, Betul. wah ini kok otak gue nggak jalan ya. Atau mungkin kayak iya. sebenarnya mungkin aja kita udah tahu alasannya tapi kita nggak denial lagi kali ya. Iya, Kayak udah denial. terlalu fokus ke si negatif side Iya, ini gitu. Betul, distorsinya itu gitu ya. Jadi terlalu denial ke Mm-mm. Oke, oke. Terus ada hal-hal yang mungkin kita nggak lihat kayak tadi Abi. Iya. itu Padahal kelihatan jelas kalau dari orang lain. Iya, benar ya itu bener sih. Contoh nyata kayak distorsi kognitif itu menutup Iya, menutup. yang kayak maksudnya kayak kacamata kuda gitu loh. Kayak kacamata kuda. Jadi ngelihatnya kayak gue lemah gitu. Padahal kalau dibuka enggak, lu tuh enggak lemah, lu udah ngerjain yang lain gitu. Iya, betul. Oke, menarik. seru bingit. Kalau dari Kak Jessica ada nggak kayak cara, kan ini kan kita bagaimana mencegah yang negatif gitu, tapi ada nggak kayak sebenarnya yang positifnya tuh harusnya kayak gimana gitu? Oh, maksudnya bagaimana Cara berpikir supaya yang jadi lawannya distorsi kognitif berarti undistorsi ya lah, gitulah pokoknya gitu. Muncul pertanyaan baru lagi. sejauh pengetahuan saya yang sempit ini ya mencoba membenarkan diri, nggak ada counter literally kayak distorsi kognitif terus undistorsi kognitif, Iya, nggak sih iya. gitu. Cuma yang penting yaitu makanya tadi yang mungkin aku bilang kasih rongga buat diri sendiri, terus ketahui kapabilitasnya kita, ngecek juga orang-orang yang mungkin berkaitan sama ini kita itu bantu kita untuk tetap positif melihat perjalanannya kita juga gitu sih. Gitu. Karena ya itu kadang-kadang kita terlalu fokus, terutama apalagi buat orang-orang yang lumayan hidupnya targeted ya kayak Fokus. minggu pertama saya harus 1 kilo, minggu kedua saya harus 2 kilo kayak gitu. Pokoknya harus. Turunnya, iya, pokoknya in total 365 hari 365 kilo. Kayak gak make sense bunda. Tapi kayak ya itu maksudnya positifnya mungkin caranya adalah itu melibatkan hal-hal yang bikin kita jadi nggak terpolarisasi mikirnya, maksudnya nggak terlalu tersudut gitu Ke satu titik ke gitu satu ya. titik, ya terkutupkan deh, bukan terpolarisasi, ya terkutupkan. Apa yang kita omongin di sini semoga bisa bikin teman-teman aware terhadap pemikiran-pemikiran yang distorsi gitu, yang kurang tepat gitu. Dan tadi kita udah bahas juga cara menanganinya gitu ya, dengan cara ya sering-seringlah mencari objektivitas gitu ya, Merefleksikan diri lah ya. merefleksikan diri, membuka mata dengan cara minta pandangan dari orang-orang, tapi orang yang tepat juga ya gitu. Iya benar. Gitu. Oke, ada lagi? Udah super dirangkum sih, dan Sebenarnya.
Yap, teman-teman, semoga konten ini kita bisa benar-benar memberkati teman-teman yang nonton, karena kita pun dari sini dapat banyak insight. Betul. Gitu. Terbuka Terima kasih, banyak Cici ya. Jessica. Terima kasih. Sama-sama. Siap Dan dipanggil lagi? Iya, iya. siap-siap juga untuk jawabin komen. Iya, benar-benar. Siap, jadi saya siap. Dan teman-teman juga mungkin kalau misalnya butuh bantuan bisa ke Cici Jessica loh. Ya boleh, nanti saya soft selling ya. Boleh. Emang buka Kak? Buka nggak Kak? Bisa dibuka? Bisa dibuka kan? Aku udah, aku udah punya izin praktek kok guys. Seru banget. keren, Jadi keren. kalian apa ada IG-nya? Ada. Izin praktek. Nanti Mungkin ya. bisa Nanti dicantumin kalau juga username-nya di nanti sini. gitu. Daripada ntar salah spelling saya ya. Jadi takut, saya udah promosi loh. Iya. Tiba-tiba dia nggak buka kan Buka. gawat. Aku juga takut di Buka, situ. buka, Oke. buka. Ih, mantap. Mantap banget. Jadi semoga ini sangat memberkati, dan karena ini kalian pun juga kita harapin dapat banyak insight, kalian juga bisa share insight ini ke orang-orang di sekitar kalian, apalagi mungkin aja ada yang membutuhkan di luar sana gitu. Betul. Jadi teman-teman bisa share juga langsung lewat YouTube atau di sosial media yang lain, lewat Instagram, lewat TikTok. Kita juga ada di sana. Follow juga. Kita juga di Spotify. Dan pokoknya jangan lupa like video ini. Komen juga, lagi-lagi komen segala hal yang pengen kalian sharing, pengen tanya. Dan Atau mungkin ada ini pertanyaan untuk Kak Jessica, kalau misalnya pertanyaan psikologi lainnya kalian juga bisa tanyain juga Boleh tuh di kolom banget, komen, dan boleh bisa banget. kita bahas ya nextnya Iya, gitu. benar. betul. Kita juga ada app di App Store dan Play Store, di mana kalian juga bisa sharing pergumulan di sana, dan akan ada teman-teman yang jawabin juga gitu. Dan kalau misalnya kalian juga butuh bantuan profesional juga bisa lewat aplikasi kita gitu. Nanti kita akan arahkan ke bantuan profesional gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, pokoknya ikutin terus konten kita. Stay tune di Chill, Anything You Can Spill. Chill.